Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adil Usmanate ya. Akhirnya kita ketemu lagi Jones ya. Setelah sebelumnya 2 atau 3 hari saya tidak sempat bahas soal ya karena ada kegiatan atau turnamen olahraga di lingkungan klaster dan saya terlibat dalam kepanitiaan atau termasuk kepesertaan ya. Jadi nggak sempat saya bikin video pembahasan soal-soal SKD. Nah, kali ini alhamdulillah saya sudah bikin lagi eh, video pembahasan soal SKD CPNS. Kalau sebelumnya kita sudah bahas banyak di kemampuan numerik, kemudian di video yang terakhir kita sudah bahas TIU verbal silogisme. Sekarang kita akan bahas TIU verbal analitis. Nah, TIU verbal analitis ini juga selalu keluar dalam SKD CPNS ya di tiap tahunnya ya. Dengan beragam cerita, beragam tema dan beragam gaya ya. Jadi tergantung yang bikin soal lah dia maunya gimana. Yang jelas analitis ini selalu keluar. Maka dari itu ya kalian perlu tahu gimana sih cara cepat mengerjakan soal seperti ini karena memang soalnya kan biasanya ceritanya panjang ya dan itu kalau untuk teman-teman atau Jones yang belum terbiasa ketika membaca soal-soal geoverbal analytics langsung apa istilah anak zaman sekarang kena mental ya, kena mental. Nah kalau udah kena mental jadi mindsetnya wah ini susah jadi nggak bisa dikerjakan segala macam, akhirnya skip lanjut ke soal lainnya. Nah itu salah ya. Jadi soal-soal verbal analytics ini justru sangat mudah untuk dikerjakan, sangat mudah walaupun ceritanya panjang justru itu sangat mudah. Maka kalian asal kalian tahu cara cara menganalisisnya seperti apa gitu ya, cara cepatnya. Nah, namun sebelum itu pastikan kalian juga telah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus berbagi tips dan trik lainnya terkait SKD CPNS untuk kalian. Biar nggak penasaran Jones ya, langsung aja kita coba ini ya sedikit bahas apa sih yang dimaksud dengan verbal analytics untuk teman-teman yang masih belum paham ya tentang verbal analytics. Jadi menurut Permenpan nomor 27 tahun 2021 ya, soal verbal analysis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Jadi ada soal cerita cukup panjang ya. Kemudian kita diminta untuk menyimpulkan misalnya tentang posisi duduk, tentang hal-hal lain yang biasanya cukup variatif tergantung yang bikin soal. Ya ini juga levelnya juga macam-macam ya, mulai dari level yang paling sederhana sampai yang levelnya advance. Dan biasanya yang sering keluar adalah yang levelnya advance ya. Jadi memang kalian harus terbiasa dengan soal-soal seperti ini. Tapi sekali lagi soal ini cukup mudah untuk dikerjakan walaupun terlihat panjang. Makanya ketika baca soal ini jangan langsung kena mental ya. Oke, ngomong mulu ya, kita lanjut aja ya biar nggak penasaran. Nomor 1 kita baca dulu soalnya. Terdapat sejumlah buku yang akan dibagikan kepada 5 siswa berprestasi di sekolah, namun hanya tersedia 1 buah untuk setiap jenis buku dan akan diberikan kepada siswa sesuai kesukaan mereka. Tito menyukai kamus dan buku agama. Sinta menyukai buku sains, kamus agama, dan sastra. Resti hanya menyukai buku agama. Kiki menyukai buku agama dan sastra. Puput menyukai buku sains, agama, sastra, dan sejarah. Pertanyaannya, nah ini ya. Tito akan mendapatkan buku. Sekali lagi, tips dari saya yang sering saya sampaikan kepada kalian ya. Kita harus lebih concern dengan kalimat pertanyaannya. Tito, yang ditanyakan Tito, maka kita harus lebih concern kepada Tito dibanding kepada hal-hal lain atau orang lain ya, nama lainnya. Nah, kemudian selanjutnya, untuk soal seperti ini, maka kita perlu memetakan, baik itu berupa tabel, gambar, atau apapun itu, supaya kita bisa lebih mudah menganalisis ya. Di sini kan ada 5 buku ya, dan ada berapa? 5 orang ya, 5 atau 4 ya. Nah, di sini kita petakan, berarti dalam berupa tabel ya. Katakanlah kita bikin row-nya adalah buku ya, agama, kamus, sains ya, sastra, dan sejarah ya. Kemudian di sini kolomnya kita bikin nama siswa ya. Misalnya pertama di sini Tito ya. Kemudian setelah Tito ada siapa? Sinta ya.
Sinta, Jojo. Kalau kalian masih ingat ya. Kemudian Resti ya. Kemudian Kiki. Ya udah, itu aja ya. Oke, satu lagi Puput. Nah, ini kemudian kita bikin matriksnya ya. Matriks buku yang disukai ya. Pertama Tito. Tito itu menyukai buku kamus dan agama. Berarti sini ya. Kita agama dan kamus. Oke, centang ya. Kemudian Cinta menyukai buku sains dan buku agama. Oke. Resti hanya menyukai buku agama dan Kiki menyukai buku agama dan sastra. Puput menyukai buku sains, agama, dan sastra dan sejarah ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke Tito ya. Tito itu mendapatkan buku apa? Karena di sini cuma dua, berarti antara agama dan kamus ya. Berarti C, D, dan E kita coret. Nah, kita sudah langsung fokus dengan hanya dua opsi jawaban ya. Jadi itulah kenapa pentingnya kita fokus kita perlu lebih concern ke pertanyaannya. C, D, dan E pasti salah. Maka kita fokus ke antara agama dan kamus. Nah, sekarang selanjutnya kita fokus juga ke nama lain dimulai dari yang opsinya paling sedikit. Yaitu siapa? Dalam hal ini adalah Resti. Resti hanya menyukai satu buku agama, ya kan? Nah, berarti kalau dia sudah menyukai buku agama, berarti kan buku agama ini akan diberikan kepada Resti kan? Tidak ke Tito, tidak ke Sinta, dan tidak ke lainnya kan? Berarti buku agama tidak coret. Nah, sisa satu jawaban. Kamus. Kamuslah yang akan diberikan kepada Tito. Maka jawabannya adalah bravo. Ya. Begitu kira-kira cara menganalisis dan cara menjawabnya ya Jones ya. Insya Allah kalian bisa, kalau dengan begini kan berarti kalian bisa save. Dari tadinya kalian bisa mengerjakan soal ini dalam 1 menit, kalian cukup bisa menyelesaikan hanya 20-30 detik. Lumayan, cukup menghemat waktu. Nomor 2. Ayah menyukai menu ayam dan tempe ya, namun kurang menyukai daging dan tahu. Sedangkan adik suka makan tahu dan ikan, tetapi tidak suka sayur. Adapun kakak suka semua makanan, tapi alergi dengan makanan berbahan kacang kedelai. Ibu alergi terhadap seafood, namun menyukai sayur dan daging. Pertanyaannya, ya fokus ke pertanyaan. Makanan apa yang selalu makanan yang selalu dihidangkan sebagai menu makan keluarga adalah yang selalu dihidangkan. Seperti biasa ya. Oh iya, kalian sambil coba dikerjakan ya, artinya setiap soal video di pause, kemudian kalian kerjakan. Setelah itu kalian bisa play lagi video ini untuk melihat penjelasan dari saya gitu ya. Oke, seperti biasa kita petakan dalam bentuk tabel ya, masih tabel. Kita tulis di sini ayam, ikan, sayur, tahu, kemudian tahu dan daging ya. Kira-kira gini ya. Oke, kemudian kita tulis ayah. Setelah ayah, adik ya. Ini ayah, ini adik, kemudian apa lagi? Kakak. Kakak, kemudian siapa lagi? Ibu. Ibu. Ya, jadi berapa orang? 4 orang ya. Oke. Kemudian kita bikin matriksnya. Ayah menyukai menu ayam dan tempe ya. Menu ayam dan tempe. Oke ya, centang gitu ya. Kalau suka dicentang, kalau tidak suka disilang. Adik suka makan tahu dan ikan. Suka makan tahu dan ikan, kan gitu ya. Tapi alergi dengan makan berbahan kacang kedelai. Salah. Tapi tidak suka sayur ya. Salah lihat. Tapi tidak suka sayur. Mana sayur? Silang ya. Oke. Kakak suka semua makanan, tapi alergi dengan berbahan kacang kedelai. Berarti tahu tidak ya. Tahu alergi ya. Kita kasih tanda yang sama dengan yang tidak suka. Silang. Selebihnya dia suka ya. Oke. Ibu alergi terhadap seafood. Silang seafood. Namun menyukai sayur. Seafood mana seafoodnya? Sorry, ulangi. Ibu alergi terhadap seafood. Mana seafood? Nggak ada seafood ya. Oh, seafood ini ikan ya. Sorry.
alergi terhadap ibu alergi terhadap seafood, ya. Kita silang. Kemudian namun menyukai sayur dan daging, ya. Sayur dan daging sini ya. Oke. Nah, sekarang makanan yang selalu dihidangkan sebagai menu makanan adalah di sini gampang aja Jones ya. Yang ada silangnya kita coret ya, karena itu nggak mungkin dihidangkan bersama ya. Oke. Berarti tinggal yang tidak dicoret adalah A, ayam ya. Maka jawabannya adalah A. Simple ya? Oke. Nah, sekarang coba kalau penasaran kita coba analisis ya satu persatu ya. Ayah kan suka ayam. Kakak suka ayam juga ya. Tapi adik dan ibu itu bukan suka ayam atau ikan ya. Tapi yang di sini kan ibu alergi ya. Alergi terhadap ayam berarti kita silang. Tapi bukan berarti ibu nggak suka ayam. Atau bukan berarti ibu suka ayam dan adik suka ayam gitu ya. Tapi opsional buat mereka. Jika disediakan ayam, maka dimakan. Jika tidak, maka tidak masalah. Yang penting kan kita yang coret adalah silang ya. Nah, gitu prinsipnya, John. Jadi bukan berarti yang kita lihat adalah yang kita contreng. Tapi yang kita lihat adalah yang disilang ya. Dalam hal ini, tidak mungkin dihidangkan karena alasan alergi atau tidak suka dan lain-lain. Berarti jawaban yang tepat adalah ayam. Ya, kira-kira gitu cara mengerjakannya. Kita lanjut ke nomor 3. Tito, Rus'an, Iman, Usi, Abel, Novi, Angga, dan Samuel, banyak amat ini, makan bersama rumah makan yang menjual sate dan soto. Aduh, ini jam makan siang pula ya, ngomongin makanan. Ya, mudah-mudahan kalian masih kuat ya, Jones ya. Mereka makan di meja persegi yang di setiap sisi diisi oleh 2 orang. 3 diantaranya memesan sate pula. Ada 3 diantaranya memesan sate, namun tidak duduk di bersebelahan. Tito memesan soto dan duduk bersebelahan dengan Angga yang memesan sate. Usi dan Abel duduk di antara Iman dan Angga, sedangkan Rus'an duduk di antara Iman dan Tito. Novi dan teman yang duduk tepat di seberangnya memesan sate. Siapakah yang duduk di seberang Novi? Kita fokus lagi ke pertanyaan dulu ya, biar memudahkan analisis. Siapa yang duduk di seberang Novi? Berarti si teman ini ya. Novi dan teman yang duduk tepat di seberangnya memesan sate. Siapakah teman tersebut? Berarti gitu ya. Oke. Nah, seperti biasa kita petakan. Nah, kalau ini berarti kita petakannya adalah berupa denah ya, denah gambar lah segala macam ya. Ini kan meja persegi ya, berarti kita gambarkan mejanya berbentuk persegi ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian di setiap sisi diisi oleh 2 orang, berarti ini ada 2 kursi ya. 2 kursi gini ya. Oke. Katakanlah ini kursinya ya. Oke. Setelah itu kita baca clue-nya dan kita cari clue mana saja yang bisa menjadi patokan kita ya. Karena patokan itu penting supaya kita bisa menganalisis posisi duduk mereka itu di sebelah mana gitu ya. Oke, kayak kalau kalian sudah pernah lihat video saya sebelumnya, kalian mudah-mudahan sudah paham sebelumnya ya. Oke, kita mulai dari sini ya, clue-nya ya. 3 diantaranya memesan sate namun tidak duduk bersebelahan. Nah, ini kita bisa jadikan patokan ya, kita bebas saja. Katakanlah di sini sate ya, sate. Di sini sate ya. Oke, ya, tidak duduk bersebelahan ya. Artinya berarti duduk di beda sisi ya. Kemudian Tito memesan soto dan duduk berseberangan dengan Angga yang memesan sate. Nah, kita pilih salah satu, misalnya di sini ya. Di sini adalah Angga ya. Oke, Angga. Di sini soto ya. Soto siapa? Tito. Ya. Atau gini deh ya. Oke ya. Angga pesan sate, Tito pesan soto dan duduknya saling berseberangan ya. Usi dan Abel duduk di antara Iman dan Angga. Nah, Iman dan Angga berarti kan antara Iman dan Angga harus ada 2 kursi kosong ya. Di sebelahnya Angga di sini kursinya cuma 1, di sini 2, berarti sini ya. Kalau antara Iman dan Angga berarti di sini pasti ya, dan di sini berarti Iman ya. Berarti di sini Iman Angga, maka di sini Usi dan Abel ya. Usi atau Abel ya. Sini juga sama. Usi Abel ya. Terserah mereka mau duduk di sebelah mana, pokoknya di antara mereka berdua ya.
Kemudian, sedangkan Rus'an duduk di antara Iman dan Tito. Ini Iman sudah ada, Tito sudah ada, berarti Rus'an di sini ya. Rus'an. Ya. Makannya apa? Ya, belum tahu ya, terserah ya. Oke. Novi dan teman yang duduk tepat di seberangnya memesan sate. Siapakah yang duduk di seberang Novi? Novi memesan sate. Di sini yang sate kan 3 ya. Satu Iman, satu Angga, berarti satu lagi Novi ya. Di sini Novi. Nah, di seberangnya Novi adalah si Iman. Maka jawabannya adalah Bravo. Gampang Jens ya? Gampang. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi untuk ketika kita menghadapi soal cerita analisis yang biasanya panjang-panjang seperti ini, tolong jangan langsung down atau kena mental. Jangan langsung berpikir bahwa saya tidak bisa menyelesaikan soal ini dengan cepat ya. Bisa, kalian harus bisa. Yang penting caranya sudah saya jelaskan, tinggal kalian latihan terus di rumah, latihan setiap hari ya. Kalau bisa setidaknya minimal 3 kali sehari kalian latihan gitu ya. Insya Allah nanti kalian di hari H menghadap ketemu soal seperti ini, langsung di luar kepala langsung bisa gitu ya, ketemu jawabannya. Oke, langsung nomor 4. 4 sampai 6 ya, tapi satu cerita. Hiroi, Desi, Miska, Tony, dan Askan tinggal berdekatan. Rumah Hiroi terletak di utara rumah Desi, sedangkan rumah Miska tepat bersebelahan dengan rumah Desi. Rumah Askan terletak paling selatan, adapun rumah Tony berada di sebelah tangga rumah Hiroi. Nah, ini sama ya, jadi kayak tadi posisi ya, letak atau posisi. Ini karena bicara Tenggara tadi ya, pertanyaannya belum ya, nanti di tiap soal ya. Ini Tenggara, berarti ini kita coba mata anginnya, ada yang ingat John, teman-teman? Ya, ini penting ya. Ini berapa kali keluar katanya nih dalam soal SKD CPNS ya. Arah mata angin ini menjadi kemampuan dasar kita dalam menyelesaikan soal-soal cerita ya. Gimana? Masih ingat ya? Kalau utara ini utara ya. Ya. Timur laut ya. Timur, Tenggara. Masih ada yang ingat kan nyanyinya? Ya. Kalau zaman SD dulu ya. Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Barat, Laut, Utara, Timur, Laut. Nah, itu aja. Kalau hafal nyanyinya, insya Allah bisa bikin mata angin. Tapi saya yakin semua bisa ya. Mungkin beberapa saja yang masih belum lupa ya. Oke, sekarang kita cari clue-nya. Hiroi terletak di utara rumah Desi. Berarti katakanlah Desi di sini ya, misalnya ya. Desi di sini, maka Hiroi pasti di utara ya. Di sini masih Hiroi ya. Oke, ya kan? Oke. Sedangkan rumah Miska tepat bersebelahan dengan rumah Desi. Nah, Desi di sini ya, berarti antara di sini ya, atau di sini ya, nanti bebas. Yang mana yang kita perlu coret ya. Kita baca lagi clue berikutnya ya. Rumah Askan terletak Ya, rumah Askan terletak paling selatan. Berarti rumah Askan di sini ya, paling selatan ya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Adapun rumah Tony berada di sebelah tenggara rumah Hiroi. Sebelah tenggara Hiroi berarti di sini ya. Di sininya Hiroi ya. Nah, berarti ini bukan rumahnya Miska. Tapi ini adalah rumahnya si Tony ya. Tony. Oke, sampai sini kita sudah berhasil memetakan atau menggambarkan yang dimaksud oleh soal ya. Oke, kita lanjut ke soalnya ya. Nomor 4. Rumah siapakah yang berada di sebelah barat laut dari rumah Askan? Nah, tadi kita sudah bikin gambarnya, coba kita munculkan lagi ya. Rumah siapakah yang berada di sebelah barat laut dari rumah Askan? Ini Askan ya. Barat laut berarti di sini ya. Nah, di sini sudah jelas ya, jawabannya adalah Miska. Rumahnya Miska di sini ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Rumah siapakah yang posisinya berada di tengah ya? Gambarnya seperti apa tadi? Yang di tengah posisinya adalah Desi. Nah, oke. 6. Deretan rumah yang segaris adalah segaris Miska, Desi, Tito. Nggak ada Tony ya, nggak ada ya. Berarti garis yang vertikal ya. Hiroi, Desi, Askan. Berarti jawabannya adalah delta. Gitu Jones ya. Terus terang percayalah bahwa soal-soal seperti ini tuh mudah dikerjakan ya. Nah, yang penting kalian sering latihan di rumah ya, cara-caranya ya kira-kira seperti inilah cara cepatnya ya. Artinya kalau kalian fokus dengan concern dulu dengan pertanyaan, kemudian
kalian juga bisa fokus menganalisisnya ya, tidak menganalisis secara melebar ya, karena bisa memakan waktu gitu ya. Kita fokus saja dengan analisis yang bisa langsung menghasilkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh soal ya. Begitu kira-kira udah selesai ya, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas lagi soal-soal lain yang menarik untuk kita bahas setiap hari. Dan saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman yang sudah mengikuti SKD CPNS. Selamat bagi yang sudah berhasil lolos passing grade. Tetap semangat dan tetap segera langsung prepare untuk ujian atau seleksi kemampuan bidangnya atau SKB ya. Dan untuk teman-teman yang masih belum lulus passing grade, itu bukanlah sebuah apa istilahnya, jangan menyerah. Kegagalan adalah hal yang biasa ya. Kita banyak dari teman-teman yang lulus CPNS itu setelah sekian kali gagal ya. Sekali lagi jangan menyerah, kalian bisa terus mencobanya lagi di seleksi CPNS tahun berikutnya. Dan untuk teman-teman John semua yang sekarang masih ketabak TV ya kan, ya jangan terlena ya, kalian beberapa waktu ke depan nanti akan ujian ya, maka manfaatkanlah waktu luang kalian sampai saat ini sampai dengan nanti menjelang ujian untuk terus belajar dan latihan-latihan soal ya. Ingat ya, 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.